yang Kau berikan buat kami, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami tiada putus-putusnya Bapa. Hati kami bersyukur kepadamu, kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada sore hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Dengan segenap hati kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Sebab hanya Engkau Allah yang baik, yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kami, bahkan jemaat Tuhan yang sedang menuju ke tempat ini untuk beribadah. Tangan kuasa-Mu menyertai, melindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat bersama-sama bersekutu dengan kami. Dan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini kami percaya. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan dan lawatan Tuhan boleh terjadi dalam setiap pribadi yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami siap untuk menyembah Engkau. Hati kami siap untuk meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami menyerahkan ibadah. Haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama jemaat kata, ku mau memuji. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Yesus, apapun keadaan kita, mari kita sembah Dia. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Kau yang layak, amin. Semua
kemuliaan hanya bagi. Sekali dengan segenap hati kita mengatakan, ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau sembah kau Tuhan. Kami akan selalu memuji Engkau Bapa. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau katakan sama-sama, kita mau memuji Dia. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali kita katakan yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan, dan ketika Bapak Ibu semangat, saya yang di atas yang lihat semuanya, saya akan penuh semangat. Ya, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh semangat pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pada hari ini, sore ini saya mengambil satu topik bergema. Mungkin Bapak Ibu ingat akan Natal ya. Karena kalau Natal biasanya kita surga bergema. Di mana-mana kita dengar kita surga bergema. Tapi hari ini topik yang saya ambil beda, bukan kita surga bergema. Kita akan belajar pada sore hari ini apa yang dimaksud bergema itu. Ya. Dan saya yakin pada saat Bapak Ibu datang ke tempat ini pasti punya tujuan. Saya mau ke gereja, pasti Bapak Ibu mempersiapkan diri. Ya, entah itu merapikan badan, ya, kemudian datang ke tempat ini, segala sesuatu ada tujuan, pasti ada persiapan. Yang sepele, Bapak Ibu mandi, tujuannya mandi, pasti disiapin dulu, airnya ada enggak, betul? Anduknya di mana? Segala sesuatu ada tujuannya. Dan kita semua punya tujuan. Kita punya tujuan satu kehidupan nanti, kehidupan yang kekal, dan itu harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Persiapannya ini harus fokus, persiapannya harus serius Bapak Ibu. Ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan di kekekalan nanti, dan kita bersyukur Bapak Ibu, kita punya kesempatan. Karena Dia sudah bangkit, Dia mati, Dia bangkit, dan minggu depan, 2 minggu lagi kita akan memperingati kenaikannya. Itu Allah kita akan mempersiapkan untuk kita satu tempat bagi kita semua yang setia kepada Tuhan. Untuk itu kita saat ini harus siap-siap Bapak Ibu. Apa yang kita harus persiapkan?
Mari Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini mengenai bergema. Ya, bergema itu apa? Bapak Ibu, bergema punya pengertian macam-macam, ada beberapa. Yang pertama, bergaung. Jadi bergema itu punya arti juga bergaung. Bergaung yang kadang kita dengar ya, kalau kita pakai mic atau pengeras suara, itu kadang kita dengar ada echo gitu ya, ada gema gitu ya. Itu kadang membingungkan kita. Apa sih ini? Ngomong apa ini? Kadang begitu ya, karena gemanya itu membuat kata-kata yang gak jelas. Itu bergaung. Kadang kita temukan itu Bapak Ibu. Kalau yang ketiga itu berdengung. Bergema juga bisa diartikan berdengung. Jadi kadang kita dengar mendengung yang bikin telinga kita sakit. Ning gitu ya. Kadang kita, waduh ini mendengung nih, gak enak di telinga. Kita kadang mengalami seperti itu. Tapi yang kedua itu berkumandang. Nah, berkumandang ini artinya suaranya terdengar kuat dan mengumandang. Tentunya Bapak Ibu, ketika bergema atau berkumandang dengan suara yang kuat, pasti orang dengar. Ya, pasti dengan kuat orang akan mendengar. Bapak Ibu, ada orang-orang yang karaoke, pernah di tetangga saya Bapak Ibu, karaoke. Suaranya kencang sekali, suaranya kuat dan berkumandang. Saya tahu Bapak Ibu, ketika dia karaoke, dia pingin suaranya didengar orang lain. Dia merasa suaranya enak, suaranya merdu. Ya, orang berpidato juga begitu, dia berkobar-kobar, suaranya kuat, berkumandang. Dia ingin menyampaikan kebenaran. Padahal kadang belum tentu Bapak Ibu. Ya. Banyak lagi Bapak Ibu. Jadi suara yang kuat dan mengumandang itu kita sebut berkumandang. Ya, itu termasuk bergema. Nah, sore ini apa sih yang kita mau gemakan ini apa Bapak Ibu? Kita mau belajar ya Bapak Ibu ya. Karena ketika kita mempersiapkan diri untuk tujuan kita masuk kerajaan surga di kekekalan nanti, kita harus menggemakan, mengumandangkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang begitu dia kuat mengumandangkan kebaikannya dia, kekuatannya dia, itu karena Tuhan yang menyertai dia. Mari kita mau baca satu ayat Bapak Ibu. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Kita mau baca, kita mau menyimak bersama, nanti pembaca ayat akan membacakan. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imammu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu pribadi, ada seseorang yang begitu kita kenal, ya, atau mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah dengar, atau sering dengar. Hari ini kita mau belajar satu tokoh. Bapak Ibu, yang kita baca adalah 2 Timotius 1 ayat 5. Di situ ada satu nama tertera Timotius. Timotius ini adalah cucu dari Lois, anak dari Eunike yang tadi kita sudah baca ya. Nah, Timotius ini adalah seorang hamba Tuhan
yang waktu itu oleh Rasul Paulus, dia ditugaskan ke Efesus. Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Timotius dengan Rasul Paulus kira-kira usianya itu berjarak kurang lebih 14 tahun. Ya, dan Paulus ini sangat mengasihi Timotius. Bagaimana dia mengasihi Timotius, mengajar Timotius, sehingga Timotius menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam pelayanan. Dia mempunyai sikap yang selalu mengikuti kehendak Tuhan. Dia terus ikut perintah Tuhan. Nah, Timotius bisa seperti ini karena siapa? Bapak Ibu, tadi kita baca 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu, Ibu Lois dan Ibu Eunike ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia mengikuti aturan Taurat itu dengan ketat. Nah, sedangkan ayah dari Timotius ini adalah seorang Yunani. Jadi beda ya, mereka punya culture yang berbeda. Ibu Lois, Ibu Eunike ini seorang orang Yahudi. Kemudian ayah dari Timotius adalah orang Yunani. Mereka bersama-sama membesarkan Timotius, tapi kalau saya baca literatur, jadi ayahnya itu tidak disebutkan setelah Timotius besar ya. Saya lihat di sini yang lebih difokuskan adalah Ibu Lois dan Ibu Eunike. Kedua orang ini dari orang Yahudi, mereka mengenal Kristus melalui Rasul Paulus. Dan mereka terus belajar mengenai Kristus, dan itu ditularkan kepada Timotius. Sejak kecil, Timotius sudah diajar oleh neneknya Lois untuk belajar mengenai Kristus. Dan tentunya di dalam satu keluarga, kadang ya kalau latar belakangnya berbeda, prinsipnya kadang berbeda. Tetapi kalau kita membaca tadi, Ibu Lois dan Ibu Eunike ini punya karakter yang kuat. Dia mengajar Timotius untuk dekat dengan Kristus. Ya, mereka mempunyai, di sini disebutkan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi Ibu Lois dan Ibu Eunike ini memiliki iman yang tulus ikhlas. Seperti apa Bapak Ibu iman yang tulus ikhlas itu? Mereka tidak munafik Bapak Ibu. Ibu Lois dan Ibu Eunike ini, kita belajar dari mereka. Mereka mempunyai iman yang tulus ikhlas. Mereka tidak munafik. Jadi ketika ada Rasul Paulus, tidak ada Rasul Paulus, mereka tetap mengiring Kristus. Dia bukan taat kepada Tuhan untuk dilihat orang, itu enggak. Tapi Ibu Lois dan Ibu Eunike ini, dia orangnya imannya tulus ikhlas, enggak munafik. Enggak peduli dilihat orang atau tidak. Yang penting dia setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dia orangnya saleh, dia mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan ini diajarkan kepada Timotius. Dari kecil Timotius sudah diajar oleh mereka. Kamu harus taat, ikuti perintah Tuhan. Kamu hidup saleh, hidup yang mementingkan kerohanian. Jadi dia selalu
rajin beribadah tentunya. Ya, salah satu ciri orang saleh, mereka beribadah. Mereka mengikuti perintah Tuhan dengan setia. Dan nenek dan ibu dari Timotius ini mendidiknya dari sejak kecil. Sehingga Timotius menjadi orang yang benar-benar patut menjadi teladan. Waktu itu Timotius masih muda. Dia seorang muda yang taat kepada Kristus. Dan dia menjadi teladan untuk orang-orang muda. Makin bertambah usia, dia terus melayani Tuhan. Dia menjadi teladan yang diajarkan oleh nenek dan ibunya. Dan satu lagi Bapak Ibu, Ibu Lois dan Ibu Eunike ini mewariskan satu hal yang sangat penting. Jadi ada legacy yang dititipkan kepada Timotius. Dia mewariskan, dia meninggalkan hal yang sangat penting. Jadi sejak dini, sejak Timotius kecil, dia diajarkan untuk kenal Tuhan Yesus. Untuk terus bergaul karib dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita punya teladan, nenek dan ibu dari Timotius. Dia mengajarkan sejak dini, sejak kecil kepada cucu, kepada anaknya untuk terus setia kepada Tuhan. Karena hal ini penting sekali Bapak Ibu. Sejak dini kita harus mengajak anak kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Karena enggak mudah Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang ini. Zaman yang cukup cukup sulit Bapak Ibu. Zaman yang zaman edan ya kalau dibilang ya. Sekarang kejahatan makin marak. Kejahatan makin enggak terkendali Bapak Ibu. Untuk itu sejak dini biarlah kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Kita punya teladan. Ibu Lois dan Ibu Eunike, yang mana sampai saat ini Bapak Ibu, kita bisa membaca dari Alkitab kita bahwa Ibu Lois dan Ibu Eunike ini mengumandangkan, menyuarakan hal yang sangat baik. Kita bisa lihat bagaimana mereka berjuang untuk anak dan cucunya. Kita akan baca satu ayat lagi, 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Mohon dibacakan, 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Timotius diingatkan, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Bapak Ibu, biarlah anak-anak kita ajar untuk mengenal kitab suci. Saat ini cukup prihatin, anak-anak sekolah minggu, kalau dulu waktu saya sekolah minggu Bapak Ibu, saya diajarkan oleh guru sekolah minggu, kita tahu isi Alkitab, kitabnya isinya apa aja, totalnya ada 66, 39 di perjanjian lama, 27 di perjanjian baru. Saat ini cukup sulit Bapak Ibu. Dan kami guru-guru sekolah minggu mengajarkan dari awal bagaimana mereka mengenal kitab suci. Paling tidak mereka tahu berapa kitab di sini. Kadang mereka bingung Bapak Ibu, kita minta Mazmur, mereka bisa cari di perjanjian baru. Kita minta cari 2 Timotius, mereka bisa cari di perjanjian lama.
Ini PR buat kami semua guru-guru sekolah minggu. Untuk mengajarkan mereka dari kecil bagaimana mengenal kitab suci. Ini kita baru bicara isi kitab Bapak Ibu. Belum ayat-ayat di dalamnya. Itu kita harus belajar banyak. Guru-guru sekolah minggu juga harus mempersiapkan diri karena ini sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana saat ini anak-anak lebih banyak main gadget, main game. Ya, lupa Alkitabnya mana. Ya, mereka isinya isi jumlah kitabnya aja lupa, ya. Dan kita harus belajar Bapak Ibu, bagaimana Timotius, kita belajar dari Timotius dari sejak kecil. Dia diajar untuk mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan. Dan kita pun Bapak Ibu bukan hanya anak sekolah minggu, kita pun orang dewasa, kita juga harus terus belajar kitab suci kita. Jangan sampai kita lupa dengan kitab suci kita. Kita orang Kristen mesti kenal Bapak Ibu Alkitab kita. Orang dewasa juga jangan sampai keliru. Mungkin Pak Gembala minta dibuka Yudas, Bapak Ibu cari di Perjanjian Lama. Jangan Bapak Ibu, memang Yudas jarang sekali kita buka, tapi jangan dibuka di Perjanjian Lama. Itu ada di Perjanjian Baru. Nah itu kita harus belajar Bapak Ibu. Hal ini kita melihat dari Timotius yang sudah diajar oleh nenek dan ibunya untuk belajar mengenai kitab suci. Karena kitab suci mengajarkan kita kepada jalan keselamatan. Di sini perintah Tuhan untuk kita, apa yang harus kita lakukan, itu semua ada di dalam kitab suci ini. Dan kita harus belajar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita mau belajar dari kisah tadi. Apa yang harus kita gemakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa nih yang kita harus siapkan? Karena kita punya tujuan, kita mau ketemu Tuhan Yesus nanti. Untuk itu kita mau siapkan diri dengan serius. Istilahnya sekarang kita harus dengan heboh ya, dengan semangat gitu kita mau mempersiapkan diri kita. Apa yang kita mau gemakan? Yang pertama, nama baik Bapak Ibu. Kita boleh lihat Timotius, neneknya Lois, Eunike. Dia punya nama baik. Dia tidak melakukan hal-hal yang cemar. Nama baiknya dia jaga Bapak Ibu. Mari kita sebagai orang-orang yang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan, kita mau menjaga nama baik kita. Kita mau baca satu ayat Bapak Ibu. Amsal 22 ayat 1. Mari kita mau baca bersama-sama, kita mau menyimak, pembaca ayat akan membacakan. Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amin. Amin. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kekayaan besar ini bicara mengenai kesuksesan Bapak Ibu. Kalau kita melihat orang sukses, yang ada di pikiran kita adalah itu orang kaya. Padahal kesuksesan tidak hanya dinilai dari kekayaannya, tetapi kebanyakan orang berpikir orang yang kaya itu orang yang sukses, atau orang yang sukses itu orang yang kaya. Dan di sini dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Artinya nama baik itu penting sekali Bapak Ibu. Kita nggak bisa sembarangan dengan nama baik. Ya, kita harus terus menjaga nama baik kita. Ya, jadi nama baik itu apa? Nama baik itu adalah status atau pandangan orang banyak terhadap kehidupan seseorang. Jadi pandangan orang banyak kepada kita seperti apa? Apa yang kita lakukan? Apa yang mencoreng nama kita itu apa? Kadang kita nggak sengaja melakukan yang nggak baik Bapak Ibu. Dan itu orang memandang kita
nama kita nggak baik. Tetapi mari setiap kita yang ada di tempat ini, kita mau menjaga nama baik kita. Kita mau terus melakukan hal-hal perbuatan yang baik. Karena nama baik itu berkaitan dengan perbuatan baik kita. Dan bagaimana kita tahu perbuatan kita baik? Dari mana kita tahu? Tentunya kembali lagi dari firman Tuhan. Ketika kita tahu nama baik, menjaga nama baik seperti apa. Tentunya ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, berbuat bijaksana. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu, kita harus jujur. Jujur ini hal yang cukup sulit Bapak Ibu. Kadang jujur itu muncul ketika atasan kita ada. Ketika mungkin suami kita ada, kita jujur. Tapi begitu orang yang menjadi atasan kita atau suami kita tidak ada, kadang kejujuran itu diuji. Tapi baiklah setiap kita yang ada di sini, kita mau jujur dalam kondisi apapun. Ada atasan, ada pasangan kita harus jujur. Firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita harus menggemakan nama baik ini Bapak Ibu. Nama baik ini harus kita jaga. Kemudian apa lagi yang kita harus gemakan di dalam kehidupan kita? Manusia batiniah kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini fana. Tubuh ini akan hancur. Tapi roh dan jiwa kita itu kekal. Kita harus jaga dengan baik. Bapak Ibu, kita juga tidak boleh meremehkan tubuh kita. Kita harus juga menjaganya. Tentunya untuk kesehatan kita harus jaga. Untuk kerapian kita juga harus jaga Bapak Ibu. Ya, kalau ke gereja awut-awutan gitu ya, kok kayaknya dipandang juga nggak enak ya. Kita juga perlu Bapak Ibu untuk merawat tubuh kita, merapikan tubuh kita, penting itu juga. Tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana roh dan jiwa kita, batiniah kita ini yang harus kita jaga, kita pelihara dari sehari ke sehari. Mari kita mau baca satu ayat yang menguatkan kita, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Kita mau baca ayat ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Amin. Bapak Ibu, tubuh ini tambah umur, tambah merosot. Ya. Usia saya 58 tahun, Pak Rudi mau 60 tahun, kami beda 1,5 tahun. Saat ini Bapak Ibu, kalau saya habis jongkok, berdiri, ini rasanya dengkul ini udah capek. Padahal dulu nggak capek, saya bisa naik gunung, bisa ditugaskan keluar kota. Setiap minggu saya ditugaskan, saya nggak capek. Hari Minggu saya balik ke rumah, Senin saya sudah bisa bekerja lagi. Sekarang terasa Bapak Ibu di usia 58 tahun ini habis jongkok berdiri, loh kok linu ya. Nah itu artinya tubuh kita merosot. Ya. Saya sih pinginnya seperti dulu terus, seperti zaman 30 tahun gitu ya, zaman 40 tahun, saya pinginnya seperti itu.
Tapi firman Tuhan katakan, tubuhmu merosot, tambah umur tambah merosot. Tapi batiniah kita, roh dan jiwa kita itu harus kita pelihara dari sehari ke sehari. Ini penting banget Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Untuk kita memelihara roh dan jiwa kita. Tentunya kita harus setiap hari makan firman Tuhan. Setiap hari. Supaya terpelihara roh dan jiwa kita. Karena apa? Bapak Ibu, roh dan jiwa ini sifatnya kekal. Kita harus jaga, kita harus pelihara dari sekarang untuk nanti kita bertemu dengan Tuhan. Dan setiap kita mampu Bapak Ibu, pasti bisa kalau ada kemauan. Gereja sudah menyediakan sarananya. Mari kita mau sama-sama memelihara, menjaga roh dan jiwa kita. Supaya tiap hari makin bertambah, makin bertambah. Tadi firman Tuhan ini katakan bahwa biarlah roh dan jiwa kita ini terus terpelihara, terus berkembang, terus maju setiap hari. Tentunya harus diisi terus, ya, diisi dengan firman Tuhan sehingga roh dan jiwa kita makin hari makin maju. Tubuh boleh merosot Bapak Ibu. Kalau kita tambah umur pasti merosot. Tapi roh dan jiwa kita jangan merosot Bapak Ibu. Terus maju Bapak Ibu ya. Terus kita berjuang Bapak Ibu untuk kita isi dengan hal-hal yang baik. Bapak Ibu, kalau kita isi diri kita dengan hal-hal yang positif, itu akan memelihara roh dan jiwa kita. Bapak Ibu pernah dengar ya, pantang makan. Saya pantang makan daging, kayak gitu ya. Bagaimana kalau kita berkomitmen, kita mau pantang menjaga mulut kita. Kita mau pantang, hari ini aku mau menjaga lidahku, mulutku untuk tidak berkata kasar. Kita pantang hal itu. Ini salah satu Bapak Ibu bagaimana kita memelihara roh dan jiwa kita. Karena ketika kita pikiran, perasaan kita negatif itu akan bisa kita keluarkan dari perilaku kita. Untuk itu kita mau isi terus Bapak Ibu dengan hal-hal yang positif. Kita mau menjaga hati nurani kita dengan hal-hal yang positif. Kita mau pantang Bapak Ibu, kita mau belajar pantang ya. Apa yang Bapak Ibu sering lakukan? Pantang marah. Marah boleh, tapi tidak berlebihan. Masing-masing kita mau pantang. Pantang bicara kotor, pantang berpikir jahat. Apalagi Bapak Ibu, perilaku kita. Kita mau pantang itu, kita belajar dari sehari ke sehari. Kalau hari ini kita bisa, besok kita usaha lagi, pasti bisa. Besoknya lagi kita usaha lagi, pantang hal-hal yang negatif, pasti bisa Bapak Ibu. Dan akhirnya 1 minggu kita bisa. Dan kita lanjutkan lagi. Itulah salah satu hal yang bisa menumbuhkan hal yang positif. Dan itu bisa memelihara roh dan jiwa kita. Bapak Ibu, satu hal lagi yang penting Bapak Ibu. Apa yang kita gemakan? Kelakuan bersih. Kita mau baca Amsal 20 ayat yang ke-7. Amsal 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amin. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, orang yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. Tentunya kita sebagai orang tua, anak-anak kita akan melihat
Bagaimana, apa yang kita lakukan? Apakah kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana kita menjaga kelakuan kita? Bagaimana kita menjaga kelakuan kita yang bersih? Tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Patokan kita adalah firman Tuhan. Ketika kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, patokan kita adalah firman Tuhan. Dan disitulah ketika kita terus melakukan firman Tuhan, berjalan sesuai firman Tuhan, Tuhan Yesus disenangkan. Anak cucu kita disenangkan karena kita punya kelakuan yang baik, yang bersih, yang seturut akan firman Tuhan. Kita baca satu ayat lagi, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan kelakuan yang bersih, kita harus punya patokan firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak hanya dibaca Bapak Ibu, atau tidak hanya didengar, tetapi yang penting adalah kita simpan dalam hati kita. Dan setelah itu kita lakukan. Kita terus belajar firman Tuhan, bukan hanya dibaca, bukan hanya didengar, tetapi menyimpan dan dilakukan. Bapak Ibu, saya punya satu cerita Bapak Ibu. Ketika saya kuliah, saya jalan-jalan ke satu tempat. Kemudian pas pulang jalan-jalan, saya ingin beli salak untuk oleh-oleh di rumah. Ketika saya beli salak itu, saya memilih, ya. Saya pilih yang bagus tentunya. Yang bagus, masukkan di kantong kresek. Oke. Ketika saya sudah pilih, sudah ditimbang dan oke, saya mengambil uang Bapak Ibu. Begitu saya mengambil uang, saya bayar, saya bawalah itu salak yang sudah saya pilih. Ternyata ketika sampai di rumah, Bapak Ibu, salak itu semuanya busuk. Kalau zaman sekarang udah canggih, itu ketika saya SMA dulu, kuliah. Ternyata Bapak Ibu, penjual ini, dia curang. Jadi ketika saya memilih, tasnya dipegang dia. Seharusnya kalau sekarang sudah pintar, tas kreseknya saya pegang dong. Dan saya liatin, saya pegang, baru saya bayar, supaya nggak ditukar. Pedagang ini lihai sekali. Jadi ketika kita mengambil uang, kita mau membayar, salak itu ditukar Bapak Ibu. Dia sudah siapkan salak-salak yang busuk di bawah meja dia. Jadi ketika kita pembeli ini lengah, dia langsung nuker dengan yang busuk. Jadi salak-salak yang bagus kembali lagi ke dia. Bapak Ibu, ini salah satu contoh kelakuan yang tidak bersih. Ini kelakuan yang tidak baik. Curang Bapak Ibu. Dan hal ini tentunya tidak boleh kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Ketika pikiran kita, hati kita bersih, itu akan memancar keluar dan kelakuan kita juga bersih. Ada satu contoh yang saya ingin tampilkan, Bapak Ibu. Ini hal yang tidak baik menurut saya Bapak Ibu. Ya. Karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini hal sepele Bapak Ibu, membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian kalau sudah numpuk, bikin penyakit, mempengaruhi orang lain. Kalau numpuk, hujan deras bisa bikin banjir, mengakibatkan orang lain susah.
Untuk itu Bapak Ibu, jagalah perilaku kita. Perilaku yang bersih adalah perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Perilaku yang tidak merugikan orang lain. Hal-hal itulah yang kita harus kemakan. Dan pesan hari ini Bapak Ibu, yang pertama, jagalah nama baik dengan menjaga sikap dan perbuatan tetap benar dan baik. Bukan hanya baik saja Bapak Ibu ya, tapi benar dan baik sesuai firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus merawat batiniah kita, roh dan jiwa kita. Dari sehari ke sehari harus terus kita pelihara. Manusia batiniah kita, rawatlah manusia batiniah kita dengan tekun beribadah. Membangun iman dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah menjaga tubuh dan penampilan tetap indah dan menarik itu baik. Tetapi lebih penting menjaga dan mempertahankan kelakuan bersih. Pesan firman Tuhan hari ini, mari kita mau gemakan nama baik. Kita mau menjaga manusia batiniah kita. Dan kita juga mau menjaga kelakuan baik kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami memujikan kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan kebesaran-Mu, Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan
Bapa di surga, saat ini kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memimpin kami sampai akhir ibadah ini. Dan hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana kami harus mempertahankan nama baik kami, sehingga Engkau tidak dipermalukan. Dan Tuhan, Engkau mengajar kami bagaimana kami harus terus memelihara Tuhan, batiniah kami. Manusia batiniah kami yang harus kami pelihara, yang terus kami isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu. Dan kami harus terus menjaga kelakuan kami, kelakuan yang bersih, yang selalu Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus belajar firman Tuhan, karena kami harus mempersiapkan diri kami, dan kami harus terus fokus Tuhan, kami harus serius mempersiapkan diri kami untuk berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, kita akan bersama-sama menerima berkat yang dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang memberikan penghiburan kepada kita, kekuatan kepada kita, menyertai kita mulai saat ini, esok dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang selalu menyinari dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Engkau juga Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kami semua damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Engkau. Berkatilah bangsa kami Tuhan, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah usaha kami, berkatilah pelayanan kami. Engkau berkati Tuhan anak-anak kami, cucu kami, keluarga kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami, dan Engkau tibakan kami sampai di rumah, dan Engkau pertemukan kami kembali pada ibadah-ibadah mendatang. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali kita katakan yang layak.